Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin, rangkaian dari memanage resiko, rangkaian dari mengelola resiko. Beberapa materi sebelumnya kita sudah bahas tentang diantaranya dimulai dari awal ketika kita akan mengelola resiko. Yang harus kita lakukan pertama kali di sana adalah melakukan identifikasi resiko itu seperti apa. Misalnya perusahaan di sana perusahaan mercon, identifikasinya seperti apa risikonya terjadi kebakaran. Setelah itu kita ukur, cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya adalah ketika perusahaan mercon tersebut meledak, terjadi kebakaran, kira-kira kebakaran yang terjadi itu mengakibatkan kerugian berapa besar. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengendalian. Pengendalian itu bisa kita lakukan melalui pengendalian atau tindakan. Kemudian yang kedua dengan pembiayaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengendalian risiko dengan pembiayaan, di mana di sana dengan pembiayaan itu bisa kita lakukan dengan mengikut sertakan atau kita bergabung dengan asuransi dengan tujuan adalah mengalihkan biar risiko itu tidak kita tanggung sepenuhnya, tetapi mengajak perusahaan lain yang mau mengcover kerugian yang kita alami. Kemudian yang kedua dengan melakukan retensi, di mana retensi itu dilakukan dengan tujuan utama adalah menanggung kerugian, tapi kita tidak dengan menganggarkan biaya yang kita bayarkan ke pihak lain atau asuransi. Jadi sama-sama menanggung kerugian, tetapi satunya dengan pembiayaan yang kita bayarkan ke pihak eksternal, diantaranya asuransi. Tapi kalau retensi tidak dengan membayar asuransi, tapi semua kita anggarkan, sehingga ketika terjadi musibah perusahaan tetap akan membayarkan, tapi dana yang ada itu adalah dana bukan dari asuransi, tapi dana yang sudah dianggarkan dan dialokasikan di perusahaan masing-masing. Nah, hari ini kita akan bahas yaitu tentang pemindahan. Berarti ini rangkaiannya adalah dengan pembiayaan tadi. Ketika kita bicara pembiayaan, berarti pembiayaan itu ada dua. Pemindahan risiko yang dibiayai itu ada dua. Yang pertama dipindahkan ke perusahaan asuransi, yang kedua dengan retensi. Nah, kita fokusnya kali ini adalah dengan yang dipindahkan ke perusahaan asuransi. Sebenarnya apa sih asuransi itu? Nah, itu yang harus kita ketahui, karena selama ini mindset orang ketika asuransi adalah sesuatu, sebagian besar ya, saya tidak mengatakan semuanya, mindsetnya sebagian besar bahwa asuransi itu merugikan, asuransi itu tidak penting dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlunya kita mengubah mindset kita agar kita paham sebenarnya asuransi itu apa. Nah, di sini kita akan memulainya dari definisi asuransi. Jadi definisi asuransi itu adalah asuransi itu merupakan perlindungan, alat untuk melindungi terhadap risiko keuangan yang disediakan oleh pihak insur. Siapa pihak insur itu? Pihak insur adalah pihak penanggung kerugian. Jadi pihak penanggung kerugian di sini yang dimaksudkan adalah perusahaan asuransi. Jadi asuransi itu adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak insur. Mengapa diberikan oleh pihak insur? Karena pihak insured itu adalah nasabah, itu adalah dengan sukarela tanpa paksaan memang meminta untuk dilindungi. Tetapi meminta ini bukan hanya meminta saja, tetapi di sana ada konsekuensi biayanya. Nah, sehingga karena ada konsekuensi biayanya, berarti di sanalah muncul perjanjian. Perjanjian antara pihak insur dengan insured, antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau yang di cover kemungkinan kerugian yang akan dihadapi, itu diwujudkan dalam sebuah polis. Jadi kerjasamanya di sana namanya perjanjiannya itu adalah polis. Nah, sehingga sering kita tidak asing mendengar istilah
polis asuransi. Nah, polis asuransi itu adalah polis yang dibayarkan oleh pihak insured, oleh nasabah, di mana mereka ingin agar kerugian yang harusnya nanti atau sedang itu ditanggung menjadi tidak sepenuhnya ditanggung, dan mungkin bisa juga di sana sebagian besar atau malah semuanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, sehingga karena adanya definisi itu, sehingga asuransi sendiri juga memiliki definisi yang lain, yaitu apa? Alat penggabungan risiko. Jadi penggabungan risiko dari 2 atau lebih orang-orang atau perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Mengapa di sini dikatakan penggabungan risiko? Karena di sana masing-masing nasabah, masing-masing klien memiliki risiko yang berbeda-beda dan banyak, sehingga dikatakan digabungkan. Perusahaan A, perusahaan mercon, resikonya di sana adalah terbakar, meledak. Perusahaan roti, resikonya adalah ketika nanti rotinya di sana expired, tidak laku. Kemudian ada restoran cepat saji, di sana resikonya adalah tidak adanya pelanggan yang datang. Semuanya sekarang terbukti real, nyata itu ketika masa pandemi ini, bagaimana perusahaan-perusahaan sangat jauh dari harapan. Nah, harapan yang sudah tidak bisa diharapkan lagi itu bisa ditanggulangi tingkat kerugiannya dengan salah satunya itu mengikutkan di asuransi. Kalau tadi di sana adalah sudut pandang dari insur, dari perusahaan yang mengcover kerugian atau asuransi. Sekarang dari sudut pandang pengklaim atau yang sering disebut sebagai nasabah asuransi. Apa itu asuransi? Jadi asuransi itu merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Retensi itu perlindungan diri yang dilakukan secara mandiri. Nah, di sini maksudnya nasabah itu dengan sukarela dan dia sadar membutuhkan pihak eksternal untuk ikut mengcover kerugian yang akan dihadapi, yang sedang dihadapi. Nah, sehingga di sana alat meretensi. Karena apa? Kalau perusahaan harus menanggung sendiri semuanya di sana, ketika terjadi kebakaran, perusahaan pasti, kalau tadi misalnya contoh yang diberikan sebelumnya itu adalah perusahaan mercon, perusahaan akan keberatan. Makanya dia butuh alat retensi. Siapa? Ikut aja di asuransi. Lah, apakah nanti akan mendapatkan ganti rugi? Selagi di sana kejadiannya sifatnya tidak disengaja. Dan di sana itu memang nasabah sudah ada polis, ada perjanjian, dan premi dibayarkan secara rutin dan tepat waktu. Dan pada saat terjadi musibah, misalnya kebakaran, di sana tidak terjadi tunggakan pembayaran yang melewati batas waktu, maka polis tersebut, asuransi tersebut akan mencairkan dana kerugian yang harusnya ditanggung perusahaan, tapi menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Nah, apa sih ciri khusus asuransi itu? Yang pertama adalah memerlukan penyatuan atau pooling risiko, yaitu insure, perusahaan asuransi menggabungkan risiko-risiko yang ada, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, sampai dengan perusahaan Z. Ada personal si A, si B, si C, dan seterusnya. Itu penggabungan, karena setiap orang memiliki risiko yang berbeda-beda, setiap perusahaan memiliki risiko yang berbeda-beda. Kemudian melalui gabungan atau kombinasi ini, insur meningkatkan kemampuannya untuk meramalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di sana rugi harapan atau yang dikatakan sebagai expected loss. Jadi setelah para insured, para nasabah, baik secara perusahaan atau corporate dan secara individu, personal, itu kalau sudah diklarifikasi masing-masing tingkat kerugiannya, itu nanti akan menjadikan perusahaan asuransi itu berusaha apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. Karena bagaimanapun juga nasabah itu adalah konsumen dari perusahaan asuransi, sehingga mereka butuh apa? Oh, saya kepingin, misalnya ada seorang individu, Tuan X ingin mengasuransikan dirinya, tapi beliaunya memiliki penyakit komplikasi,
Apakah bisa ya? Pasti rata-rata perusahaan asuransi akan menolak. Tetapi karena ada kebutuhan itu, akhirnya perusahaan asuransi berpikir, membuat strategi gimana ya caranya agar kita bisa menerima pasien nasabah-nasabah yang di sana memiliki komplikasi di tingkat kesehatannya. Nah, di sana yang dilakukan adalah nasabah membayar premi, tapi preminya di sana nominalnya lebih mahal daripada nominal yang harus dibayarkan ketika di sana nasabah itu tidak sakit atau memiliki sakit tapi tidak sekompleks yang komplikasi. Nah, akhirnya apa? Oh iya, kalau ada nasabah yang punya sakit komplikasi, ke asuransi Y saja, di sana bisa. Nah, seperti itu. Akhirnya perusahaan asuransi kita nanti atau perusahaan asuransi tersebut menjadi rujukan bagi orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik. Salah satu contoh di sini ciri daripada asuransi. Nah, ini yang kadang masyarakat akhirnya menjauhi asuransi. Stigmanya di sana adalah negatif. Dikiranya bahwa asuransi itu adalah judi. Nah, di sini kita akan melihat persamaan dan perbedaan. Bukannya kalau sama itu berarti asuransi itu judi, bukan. Kita melihat di sana beberapa faktor yang dikatakan bahwa asuransi bukanlah perjudian. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama menanggung satu karakteristik atau bersama-sama menanggung satu karakteristik. Maksudnya gini, ketika ada beberapa orang penjudi, pasti judi itu melibatkan minimal 2 orang, nggak ada judi sendiri, namanya bukan judi ya. Jadi di sana misalnya 2 orang sedang berjudi. Ketika nanti menang, yang menang pasti salah satu, nggak mungkin dua-duanya menang. Sama juga dengan asuransi. Ketika di sana ada nasabah asuransi ada 2, ketika nanti di sana satunya terkena musibah, satunya tidak terkena musibah, yang terkena musibah itu akan mendapatkan ganti rugi. Dana dari asuransi dari mana dong gitu? Bukan dari perusahaan asuransi, tetapi di sana asalnya adalah dari nasabah yang tidak sedang tertimpa atau ditimpa musibah. Artinya apa? Yaitu menanggung bersama. Bukan ditanggung perusahaan asuransi, bukan ditanggung badar judi, tetapi yang menanggung adalah sebenarnya orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu sendiri, baik komunitas judi ataupun komunitas nasabah asuransi. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah tertanggung maupun penjudi mungkin menerima lebih banyak uang daripada yang mereka bayarkan. Maksudnya gini, ketika seseorang judi, yuk kita sepakat judi gitu misal. Bukan saya ngajak judi loh ya. Sepakat judi di sana, judinya berapa? 1 juta, 10 orang. Ketika nanti menang di sana, 1 orang itu akan mendapatkan 10 juta karena yang ikut judi 10 orang. Sama juga ketika asuransi. Ketika seseorang ikut asuransi, pagi bayar, qadarullah di sana ternyata Allah menakdirkan dia kecelakaan, bayarnya pagi 1 juta, sorenya kecelakaannya di sana tangannya patah, harus dioperasi, karena polisnya sudah terbit, sahlah dia, di cover sama perusahaan asuransi tersebut, padahal biayanya 30 juta, dia baru store 1 juta. Nah, itu yang dikatakan yang diterima oleh tertanggung dan penjudi mungkin lebih banyak daripada uang yang distorkan. Tapi mana ada orang mau sakit dulu, kayak yang saya sampaikan sebelumnya, sakit kemudian nerima ganti rugi, syaratnya tangannya kakinya patah, pasti nggak ada yang mau. Nah, itu jadi 2 karakteristik dasar mengapa asuransi itu sama dengan judi, tapi bukan asuransi itu judi. Kita melihat sisi kesamaan dari 2 kegiatan tersebut. Nah, di kedua ini nanti yang akan kita lihat perbedaannya. Kalau perbedaan antara asuransi dengan judi, melalui pembelian asuransi tertanggung memindahkan risiko murni yang ada. Jadi dengan beli asuransi, risiko murni itu adalah sudah kita ketahui bersama, di mana di sana terjadinya karena faktor ketidaksengajaan. Tapi kalau judi menciptakan risiko spekulatif karena kesengajaan. Nggak ada orang pergi ke judi karena mimpi. Nggak ada orang pergi ke arena judi karena di sana nggak sengaja. Tapi ketika asuransi akan dibayarkan klaimnya di sana ketika memang terjadi musibah di mana faktornya ketidaksengajaan, misalnya kecelakaan.
kita sedang naik sepeda motor atau ada pengendara sepeda motor kecelakaan dengan pengendara sepeda motor lainnya. Nggak ada di sana pengendara itu janjian dulu yuk kita tabrakan di perempatan Baron gitu kan, nggak ada. Pasti mereka kejadiannya karena ketidaksengajaan. Nah itu yang dikatakan di sana perbedaan antara beli asuransi dan judi. Tapi ketika judi pasti sengaja pergi ke Las Vegas, di sana pusat perjudian dunia. Walaupun di Singapura juga ada, tapi yang paling besar di dunia salah satunya adalah di Las Vegas. Jadi orang ke Las Vegas bukan karena faktor ketidaksengajaan, pasti disengaja. Ke sana uang yang dibawa nggak mungkin uang dalam satuan rupiah yang kecil kalau orang Indonesia. Mereka harus bawa satuan mungkin mungkin triliun dan lain sebagainya. Sama juga asuransi itu bukan saham, bonding. Ketika kita beli asuransi, ketika terjadi musibah, kita selama musibah itu karena risiko murni atau faktor ketidaksengajaan akan dikembalikan. Tapi ketika saham, di sana yang membedakan dengan asuransi adalah ketika untung dibayarkan dividennya, ketika rugi tidak dibayarkan dividennya. Nah itu, sehingga asuransi pun juga bukan saham, beda lagi. Nah beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa dalam asuransi ada beberapa istilah. Yang pertama adalah property insurance, yaitu asuransi kerugian. Jadi asuransi itu sebenarnya adalah wadah untuk mengakomodir kerugian-kerugian yang akan dan sedang dialami oleh nasabah. Kemudian ada insured itu tertanggung, yaitu orang atau nasabah yang ikut asuransi. Sementara insure di sana adalah penanggung, perusahaan asuransinya. Penanggung di sini bukan yang mengganti kerugian, bukan. Mereka adalah koordinator. Koordinator siapa? Koordinator dari insured. Para nasabah-nasabah itu dikoordinir. Sehingga premi yang mereka bayarkan yang dimana di sana wujudnya adalah rupiah kalau di Indonesia itu digabungkan sehingga nanti ketika ada nasabah lain jika ikut asuransinya asuransi kesehatan itu dibayarkan dari hasil mengumpulkan uang-uang yang telah dibawa atau dibayarkan oleh para nasabah tadi. Sehingga bukan perusahaan asuransi sebenarnya yang bayar, tapi asumsinya masyarakat yang tahu adalah yang mengganti kerugian adalah perusahaan asuransi, sebenarnya bukan. Seperti itu. Kemudian bond itu surat tanggungan. Ketika kita bicara bond, sebenarnya juga kurang lebih sama dengan saham. Kemudian prinsipal itu adalah perlindungan, kemudian surety itu adalah penjamin. Sehingga kita di Indonesia ada LPS, lembaga penjaminan simpanan, sama juga karena asuransi itu tidak hanya produknya kesehatan, tapi juga ada produk yang sifatnya di sana jiwa, ada hari tua, ada perusahaan. Jadi banyak sekali. Kemudian sebenarnya apa sih, kenapa kita harus ikut asuransi? Apa sih manfaat utamanya? Mengganti kerugian bagi mereka yang menderita kerugian tak diharapkan atau indemnification. Jadi di sana itu ada ganti rugi. Kemudian yang kedua mengurangi uncertainty atau ketidakpastian, reduction of uncertainty. Jadi ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian di sana itu ada hal-hal yang bisa kita harapkan. Misalnya petani mengasuransikan sawahnya. Sekarang sudah mulai musim hujan. Nah, ketika musim hujan tidaklah menutup kemungkinan bahwa nanti akan terjadi gagal panen. Besok mau dipanen, malam ini hujan deras. Bagaimana tapi tanaman-tanaman padi tadi yang ada di sawah bisa ambruk, bisa tenggelam karena air hujan yang sangat deras. Nah, disitulah letak kerugian petani. Tetapi dengan adanya asuransi, minimal di sana kerugian yang harusnya ditanggung oleh para petani bisa dikurangi dengan membayarkan sejumlah padi yang rusak tadi. Sementara manfaat lainnya apa? Menghilangkan. Di sini bukan menghilangkan tuh hilang nol, itu bukan, tetapi adalah adanya pengurangan resiko, ketidakpastian dan reaksi pribadi terhadap risiko bagi pihak tertanggung individual. Bisa juga di sana akhirnya adalah manfaat lainnya adalah mengurangi kerugian total, ketidakpastian dan reaksi sebaliknya terhadap risiko ini di masyarakat. Sehingga akhirnya kita jadi tahu bahwa asuransi itu punya fungsi apa? Sebagai sumber dana untuk investasi. Mengapa? Kita tidak bisa memungkiri risiko statis.
Apa itu? Tua dan meninggal. Orang pasti menuju tua. Bukan kemudian 17 tahun itu muda, enggak, dibandingkan dengan usia berapa dulu kan gitu. Ketika dibandingkan dengan usia 5 tahun, 17 tahun lebih tua. Yang 17 tahun jadi muda ketika dibandingkan dengan yang usia 30. Yang usia 30 menjadi lebih muda ketika dibandingkan dengan yang usia 50 dan seterusnya. Nah, disitulah yang dikatakan bahwa risiko statis itu adalah risiko yang tidak bisa dihindari, yaitu apa? Tua dan meninggal. Nah, karena kita pasti tua, berarti kita harus merancang atau menyiapkan ketika tua, ketika kita lemah. Dengan apa? Tabungan. Tabungan yang bisa kita pilih salah satunya adalah dengan mengikuti produk asuransi hari tua. Kemudian juga mengendalikan kerugian. Mengapa? Iya, ketika kita tua, ketika kita tertimpa musibah, di sana harus ada yang mengendalikan. Dengan apa? Kita punya investasi tadi. Investasi bisa kita titipkan di asuransi. Di lain pihak, perusahaan asuransi pun ketika mengumpulkan dana masyarakat tadi, di sana itu dana itu dititipkan juga. Dititipkan kemana? Dititipkan ke perbankan, sehingga oleh bank dikelola lagi. Diapakan? Dipinjamkan ke masyarakat. Sehingga asuransi itu juga merupakan bantuan bagi perusahaan-perusahaan UMKM. Bukan asuransi langsung minjami, tapi dana yang dihimpun di perusahaan asuransi itu bisa dikolek kemudian dipinjam untuk UMKM. Nah, biaya-biaya yang muncul di asuransi itu apa? Ada biaya operasional. Kemudian juga ada biaya moral atau yang sering disebut moral hazard. Jadi kadang perusahaan asuransi juga bisa tertipu dengan adanya apa? Moral hazard. Moral hazard itu apa? Moral hazard itu adalah keadaan di mana meningkatnya kan kerugian, tapi kerugian yang disengaja. Misalnya orang itu sebenarnya tidak meninggal, tapi dia meninggalkan diri. Buat surat keterangan palsu kerjasama dengan Pak RT hingga tingkat kelurahan, kecamatan, menyatakan dia meninggal. Kenapa? Kalau dia meninggal dalam keadaan sehat tidak disengaja akan mendapatkan ganti rugi asuransi karena dia ikut sebuah asuransi. Itu yang dikatakan moral hazard. Atau mungkin seseorang ikut asuransi kebakaran. Sebenarnya pabriknya tidak kebakaran tapi dibakar. Tapi karena di sana sangat rapih cara melakukan tindak pembakarannya sehingga sampai tidak terdeteksi oleh pihak asuransi, sehingga pihak asuransi yang harus menanggung kerugian itu. Nah, itu yang dikatakan moral hazard. Atau mungkin seseorang ikut asuransi kecelakaan mobilnya. Mobilnya sebenarnya celakanya bukan karena kecelakaan tapi karena dirinya sendiri yang sengaja atau di sana itu kecelakaannya bukan karena kecelakaan dengan mobil lain tapi dengan kecelakaan tunggal dia sendiri, tapi melaporkan ke perusahaan asuransi seakan-akan itu terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, kalau sampai tidak bisa dibuktikan, maka perusahaan asuransi yang harus mengganti kerugian itu. Nah, itu biaya-biaya yang mungkin dan harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dan ini nanti materi ini adalah materi yang harus Anda pelajari nanti dari pertemuan pertama hingga materi hari ini untuk ujian tengah semester kita. Itu dulu, terima kasih. Kita diskusikan di kelas Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.